Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Juliana Maria, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Laboratorium. Perkenalkan, nama saya Aprin Salisa Isnaini. Di sini saya akan mempresentasikan terkait petunjuk praktikum, di mana judul petunjuk praktikum tersebut adalah analisa pH dalam larutan garam dengan menggunakan kertas lakmus dan indikator universal. Tujuan dari praktikum tersebut adalah siswa mengetahui pH dalam larutan garam tersebut menggunakan indikator kertas lakmus dan indikator universal. Di mana dasar teorinya adalah hidrolisis garam adalah proses larutnya sebagian atau seluruh garam yang bereaksi dengan air. Nah, garam sendiri adalah hasil pencampuran larutan asam dan larutan basa. Namun demikian, garam dapat bersifat asam, basa, dan netral karena sifat garam tersebut tergantung pada jenis komponen atau kekuatan asam dan basa yang menyusunnya. Kemudian, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis sehingga bersifat netral atau pH sama dengan 7. Nah, garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis sebagian sehingga bersifat asam dengan pH kurang dari 7. Nah, garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat juga akan terhidrolisis sebagian yang membuat sifat garam tersebut basanya pH kurang dari 7. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah akan terhidrolisis sempurna sehingga sifat garam tersebut bersifat netral. Kemudian dari alat bahan yang akan digunakan pada praktikum tersebut adalah yang pertama alat dulu nih. Alat itu ada gelas kimia, tabung reaksi, spatula, kertas lakmus merah dan biru serta indikator universal atau ditambah dengan pipet tetes. Kemudian bahan itu ada larutan NaCl, kemudian larutan NH4Cl, dan larutan CH3COONA. Cara kerjanya yang pertama itu disiapkan larutan NaCl, larutan NH4Cl, dan larutan CH3COONA. Kemudian masing-masing larutan dituangkan ke dalam gelas kimia yang telah disiapkan. Kemudian pada masing-masing larutan tersebut dicelupkan kertas lakmus berwarna biru. Kemudian selanjutnya dicelupkan kertas lakmus berwarna merah. Nah, setelah menggunakan kertas lakmus, kemudian gunakan indikator universal untuk mengukur pH larutan tersebut. Selanjutnya, ketika sudah mencelupkan indikator universal ke dalam masing-masing larutan tersebut, kemudian cocokkan rentang warna indikator universal kepada pH meter. Nah, kemudian amati perubahan yang terjadi. Kemudian data pengamatan yang nanti akan siswa tulis itu ada nomor larutan. Nah, nanti warna kertas lakmus merah itu berubah atau tidak, warna kertas lakmus biru berubah atau tidak. Kemudian indikator universalnya itu nanti sudah ada pH-nya. Kemudian sifat dari masing-masing larutan garam tersebut seperti apa. Kemudian pertanyaan untuk siswa itu bagaimana larutan NaCl, larutan NH4Cl, dan larutan CHCOONA terhidrolisis dengan air. Nanti siswa akan menjelaskan terkait reaksi yang terjadi ketika NaCl, NH4Cl, dan larutan CH3COONA yang terhidrolisis. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk pertanyaan, mungkin dari teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.